Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, untuk sesi atau materi yang lain gitu ya, untuk di unit sekarang ini. Jadi, tadi kalau saya refresh di unit ini, saya berikan bagaimana, terhadap siswa. Nah, ternyata ada updatean kan ya, ada updatean dari si siswa. Ada siswa yang mengatakan, "Pak atau Kak, ini bisa nggak memberikan unit pembelajaran untuk unit," oh ini unit ya, unit 2 dia bilangnya. Oke, kita berikan komen. Oke, sekarang oke, atau kita bilang oke saja lah, oke gitu ya. Oke, kita berikan materialsnya. Nah teman-teman, ini yang saya bilang kemarin, saya bilang bahwa pendahuluan PJJ itu kan harusnya di dalam sini ya. Nah, ini kalau saya seperti ini, saya klik, maka dia kosong nantinya. Nah, harusnya kan di dalam sini ada gitu ya. Nah, gimana sih caranya kalau udah seperti ini? Oke, kita masukkan dulu, klik. Di sini ada klik gear ya atau setting biasa, kemudian kita move. Kita pindahkan ke folder unit pendahuluan itu. Kita destination-nya unit 1. Oke. Oke, di unit pendahuluan ini mungkin saya berikan apa ya, sedikit contoh untuk tadi kan sudah ada materi ya, diskusi materi. Nah, kemudian kita evaluasi nih. Evaluasi di beberapa menu add materials, kita loncat-loncat saja ya. Ada yang namanya di sini add test atau quiz, tambahkan tes atau quiz. Nah, ini yang kita akan coba ya. Kita klik add, kita tambahkan tes quiz ini. Oke, di sini tes quiznya apa? Tergantung judulnya dari teman-teman semua. Misalkan tes quiznya adalah pendahuluan PJJ gitu ya. Nah, ini ada nih. Nah, due date-nya kurangi aja deh gitu ya. Nah, points-nya adalah ya berapa? Mau 100, mau 10, mau 5 gitu ya. Kalau saya sih bebas aja 100, ini ungraduate. Periodnya saya tidak katakan sebagai midterm atau dan sebagainya. Langsung saya buat. Oke. Nah, di sini ada ketika kita membuat kuis tidak langsung seperti membuat diskusi. Ketika membuat kuis ada beberapa tab-tab menu lagi di sini seperti tab question, tab setting, preview, result, comments. Nah, question itu adalah pertanyaan. Pertanyaan dari si kuis itu sendiri gitu ya. Nah, kita coba add question gitu ya. Ketika add question, pertanyaan sendiri ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan true false. True false itu berarti benar salah. Ketika pertanyaannya itu soal-soal ini termasuk soal objektif. Soal objektif itu yang jawabannya adalah ya yes or no gitu ya. Kalau iya benar, kalau tidak benar ya salah gitu. True false. Benar salah. Multiple choice juga termasuk soal objektif. Ini artinya soal pilihan ganda, tahu lah ya gitu ya. Kalau ordering itu soal yang mungkin saya juga belum pernah coba, tapi si soal ini itu adalah mengurutkan gitu ya, soal untuk mengurutkan. Nah, ini short answer essay question ini adalah jawaban singkat atau soal-soal esai, pertanyaan-pertanyaan esai, dan ini sifatnya adalah subjektif. Fill the blank itu sama, soal titik-titik yang jawabannya adalah ya kita titik-titik gitu ya, sama kayak short answer sih sebetulnya. Cuman dia fill in the blank. Kemudian ada matching. Matching itu menjodohkan lah nantinya gitu ya. Nah, ini import, page break dan lain sebagainya. Oke, intinya ketika soal itu berada pada tipe soal objektif, maka dia itu atau mesin akan secara otomatis bisa langsung menilai. Contoh, jawabannya A, kemudian dia jawab A, berarti betul kan ya, teman-teman? Atau kalau soalnya adalah short answer atau essay question, itu adalah tipe soal subjektif atau uraian.
maka mesin tidak akan langsung menjawab, tetapi dia itu akan memberikan pilihan. Oke, nanti secara detailnya kita lihat. Katakan kita coba di soal true false terlebih dahulu. Oke, di soal true false ini ada bentuk soal. Tampilannya mirip banget seperti teman-teman pada saat membuat Microsoft Word ya. Jadi kita tinggal ketik, ada bold, ada italic, ada underline, kemudian ada order list, kemudian ada number list, ada apa lagi nih? Text color, kemudian ada hyperlink dan lain sebagainya. Teman-teman ini sudah cukup mumpuni lah ya untuk ini. Nah, pertanyaannya sederhana misalkan. Benarkah PJJ diatur dalam Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018? Oke, jawabannya kan benar atau salah gitu ya. Ketika true, apa ininya ya, kita karena bahasa Indonesia benar lah gitu ya. Ini salah gitu. Nah, yang benarnya itu adalah apa jawabannya? PJJ 51 tahun 2018. Jawabannya kan true ya. Ya, berarti pilihnya true. Atau kalau ini kita ganti gitu ya, 50 ini false. Nah, di sini kita bisa berikan jawaban. Baca kembali misalkan. Permenristek 51 misalkan begitu ya. Ini saya copy saja. Oke. Nah, bobotnya ini mau berapa persen? Apakah 50%? Jadi kalau benar semua dan sebagainya. Ini aturan dari ya bagaimana penilaian ya, instrumen penilaian dari teman-teman semua. Kemudian ada time question. Kalau time question itu kita memberikan limit ketika dia proses berpikirnya. Itu adalah ini pikir menit ya. Oke, kita berikan 1 menit untuk berpikir misalkan. Kalau sudah, dia langsung otomatis bubar gitu ya. Gradingnya berapa poin? Tadi kalau kita berikan 100, apakah kita berikan ini 10 gitu ya. Nah, kalau sudah, kita beri great question saja. Oke, benarkah PJJ diatur dalam Permenristek Dikti nomor 50 tahun 2018? Oke. Nah, kita coba yang kedua, teman-teman. Kita coba yang kedua. Teman-teman mau nyoba yang ke satu dulu ya. Di sini submission-nya masih disable, teman-teman. Ada pengertian disable itu adalah ketika teman-teman itu masih belum membuka. Ya, intinya belum membuka. Nah, kalau ini settingan, kita bahas aja yang tab kedua itu settingan. Itu adalah instruction itu ini diapain gitu ya si ujian ini. Misalkan bacalah soal dengan baik dan jawab dengan jawaban yang tepat. Ya pasti tepat ya, tapi kita kan memberikan instruksi. Nah, ketika dia disable, maka siswa tidak bisa mengerjakan soal ini. Tapi ketika kita enable-kan, maka ya siswa bisa mensubmit ya nantinya, bisa memasukkan atau mensubmit lah si tes kita ini gitu ya. Oke, dalam hal ini saya disable dulu saja gitu ya. Nah, kemudian di sini time limit tadi sudah kita berikan, dia memberikan ya kalau yes berarti masing-masing soal seluruhnya itu 1 menit, tapi bisa saja ini di no tapi masing-masing karakter soalnya yang diberikan time limit. Kemudian pagingnya itu question per page atau teman-teman mau pilih seperti apa. Nah, ini randomized order itu kalau teman-teman nanti soalnya ada banyak, dia kalau dipilih yes, dia soalnya bakal acak gitu ya. Soalnya acak. Kemudian reasonable itu apakah ini seperti kalau dia artinya boleh diloncat nggak sih Pak gitu ya. Kalau dia sudah ke ini jadi balik lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada view submission itu adalah melihat hasil siswanya. Seperti itu. Ini kita setting, kita kasih yang benar-benar setting apabila kita sudah mencoba di
yang berikutnya ya question, saya paling tidak menambahkan yang pilihan ganda dengan yang soal subjektif. Mungkin di video berikutnya. Kemudian ada preview. Preview itu nanti ya seperti ini. Ya kalau start attempt kita coba gitu. Kalau kita start attempt ini ya kita coba sebagai guru, kita coba beginilah previewnya gitu. Dan ini nanti disubmit oleh siswa. Dan di sini ada waktu kan, tadi kita berikan 1 menit. Nah ini adalah proses preview kalau dari soal yang nomor 1 ini. Nanti di video berikutnya kita coba membuat 2 soal lagi yang dengan tipe berbeda. Nah kemudian kalau result, ini kita leave page aja dulu. Kalau result itu hasil dari si anak ini. Nah soal ini bernilai 10, tapi dari gradingnya adalah 100. Artinya mungkin nanti soal berikutnya ketika ada 3, satunya 50, satunya 40, sehingga kalau totalnya itu adalah 100. Nah kalau komentar itu komentar-komentar yang diberikan oleh seorang gurunya terhadap si si evaluasi ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya berikan di video kali ini. Saya tidak buat video panjang-panjang karena biar lebih teman-teman bisa langsung pause, coba pause, coba. Yang berikutnya saya akan coba nanti menambahkan add question untuk multiple choice dan short answer, serta bagaimana nanti mengevaluasinya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.